Sementara target nasional itu 77%, Iya, Pak. iya. Ini melebihi target banget ini, Pak. Nata. Nata itu dari rumah ke rumah, door to door. Mm-mm. Maka kita buatlah program itu Nata Kampung dengan perayaan Imlek, Cap Gomeh maupun kemudian Cengbeng. Nah, Ya. itu ada kewajiban-kewajiban menurut mereka ya. Mereka harus Mm-mm. pulang menemui keluarga-keluarganya. Mm. Maka kita buatlah menjadi pemenangnya. Surong itu kita sebutkan Suara Rakyat Bangka Belitung. Dipatok ular, Pak. Iya. Saat hari H itu, Pak. Satu hari entah gimana cerita, apakah TPS-nya mau, apakah ularnya mau mungut suara juga nggak tahu. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona dalam podcast KPU RI edisi khusus, yaitu series Parmas. Di edisi kali ini kita akan membahas tantangan dan strategi bagaimana berbagai daerah di wilayah Indonesia mengemas sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sudah hadir di studio podcast KPU RI bersama saya, Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Husin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di studio podcast KPRI. Ini kali pertama atau bagaimana Pak? Kalau untuk hadir di gedung KPRI udah sering ya, tapi untuk podcast itu baru kali pertama. Baru kali pertama di studio podcast KPRI ya Pak ya. Baik, Pak Husin. Jadi begini Pak ceritanya. Kami undang Bapak ke sini karena kita akan membedah tantangan dan strategi tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih Pak di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Pak Husin kami undang juga karena angka partisipasi pemilunya melebihi target nasional Pak. Boleh nggak di-spill ke teman pemilih berapa angka yang diperoleh angka partisipasi pemilu di pemilu 2024 lalu Pak? Baik ya, di pelaksanaan pemilu di 2024 kemarin diselenggarakan se-Indonesia termasuk di Bangka Belitung untuk partisipasi pemilih di Bangka Belitung ya seperti yang disampaikan Ibu tadi ya melampaui target nasional. Yang di Babel itu sendiri adalah jumlah partisipasinya 85,84%. 85,84%. Sementara target nasional itu 77%, Pak. Ini melebihi target banget ini, Pak. Nah, kita kupas mulai dari DPT dulu ya, Pak ya. DPT Pemilu 2024 ini boleh digambarkan nggak, Pak? Porsi peserta pemilunya nih range usianya nih bagaimana Pak persentasenya? Baik, ya saya ingin sampaikan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu kan secara sejarah ya adalah provinsi baru ya. Provinsi baru dari apa namanya pembentukannya dari Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Bangka Belitung itu sendiri artinya jumlah kependudukan jumlah kabupaten kotanya terdiri dari 7 kabupaten kota. Ya, tentunya satu provinsi, dan secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu terdapat 470 pulau, maka disebut 470, makanya disebut ya, Pak? Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan Bangka dan Belitung, maka itulah pulau terbesarnya dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, dari jumlah pulau itu hanya 50 pulau yang terdapat penduduknya. Bahkan nggak sampai 50%-nya ya, Pak, itu ya? Sampai ini. Kenapa saya harus bicarakan ini? Karena pada saat pemilu, di pemilu kita kemarin ya terdapat membedakan dengan ini, terdapat juga TPS pemilih-pemilih yang terdapat di pulau-pulau. Ya, maka saya ingin menyampaikan. Nah, karena kita ini masih provinsi baru, jumlah penduduk kita ini nggak gede-gede amat, Pak. Mungkin gede lah di satu wilayah kecamatan di DKI ini. Bahkan total jumlah DPT kita hanya untuk pemilu itu 1.067.434. Terdiri dari laki-laki itu sebanyak 543, 663, perempuan 523, 771. Nah, kalau dikelompokkan secara keseluruhan ya, kelompok-kelompok umur dalam pemilih, saya hanya membagi 2 saja, artinya untuk usia yang tua ya kisaran 40%, nah yang muda malah 60%, mendekati 60%. Artinya didominasi pemilih itu memang pada usia yang generasi muda termasuk pemilih pemula itu sendiri. Jadi yang tuanya lebih sedikit. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Nah, kemudian saya ingin ceritakan karena ini kepulauan. Nah, tentu terdapat
11 pulau, 11 pulau yang menyelenggarakan pemilu, artinya yang menyelenggarakan pemungutan suara. Ya. Terdapat dari 11 pulau itu, 11 pulau itu terdapat sebarannya di beberapa kabupaten, ada yang terdekat bahkan yang terjauh. Baik, nah, dari jumlah total keseluruhan 11 pulau itu ada terdapat 39 TPS kita bentuk dengan jumlah DPT pemilih dari 39 di sebaran di pulau-pulau kecil ya, pulau-pulau bukan pulau yang di Pulau Bangka dan Pulau Belitung ya. Itu pulau kecil ya Pak. Pulau kecil itu terdapat 15.984 pemilih. Nah, artinya ini kan jadi tantangan juga untuk meningkatkan partisipasi. Kalau ini jumlah 15.000 ini tidak pernah datang ke TPS karena pulaunya lagi goyang-goyang mungkin atau kena apa pulaunya mungkin lagi tanda kutip gelombang atau apa, ya artinya berpengaruh juga. Nah, berarti ada upaya, ada kerja keras kita KPU di kabupaten tersebut untuk melakukan sosialisasi di pulau-pulau tersebut yang jaraknya dari pulau utama itu cukup jauh, 3 jam hingga 6 jam, bahkan kalau 3 jam 6 jam tuh pakai speedboat Pak? Iya, pakai kapal nelayan bisa kapal jadi nelayan. Bisa jadi arti tantangannya kalau gelombangnya lagi musim gelombang ini ya bisa mencapai 10 jam, bahkan tidak terkirakan jamnya karena hilang entah kemana-mana. Luar biasa itu Pak, dengan durasi tempuh 10 jam itu ya Pak ya. Yang kita tahu kemarin ini kan pemilu dilaksanakan 14 Februari Pak. Itu musim-musim lagi gelombang tinggi nggak sih Pak di Bangka Belitung? Iya, berdasarkan pantauan saya juga dari dari alam, berdasarkan nelayan-nelayan itu memang musim-musimnya, lagi musim puncak gelombang tinggi. Tapi karena pembedanya, karena kita ini provinsi kepulauan, ternyata ada perbedaan-perbedaan karena secara geografis lautnya kan beda. Kalau laut kita ini kan berbatas dengan Laut Cina Selatan. Karena dia terdiri pulau-pulau, tentu tantangan gelombangnya berbeda-beda. Maka kita prioritas misalnya mana yang memang menurut nelayan yang memang gelombangnya, ya kalau nelayan katakan tidak melaut di wilayah itu, saya pastikan memang kita tidak akan bisa bawa surat suara itu dengan kapal-kapal biasa. Maka kemarin kita libatkan TNI Polri yang mengawal surat suara hingga sampai. Kalau pakai kapal nelayan atau kapal sewaan biasa, ya pastikan bakal lama, bahkan mengancam jiwa para penyelenggara kita. Iya, gitu. Baik Pak. Pak, Bangka Belitung. Bicara mengenai Bangka Belitung ini, saya teringat dengan mayoritas etnis yang ada di sana, yaitu etnis Melayu dan Tionghoa, begitu Pak. Benar. Dua etnis ini ibaratnya etnis Tionghoa dan etnis Melayu, kemudian ada tadi kepulauan ya, kepulauan 470 pulau, namun yang berpenghuni 50, 11 pulau yang menyelenggarakan pemungutan suara, dan dominan pemilih muda. Apa tantangannya Pak dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih di sana? Baik, malah kalau bicara tantangan dengan jumlah persentase pemilih yang usia generasi muda lebih banyak, artinya itu malah memudahkan artinya kan dengan teknologi ya, media segala macam. Nah, jadi kita coba kelompok. Kalau misalnya pemilih generasi muda saya bagi 60%, pemilih generasi tuanya itu 40%. Jadi yang kita pakai artinya bagaimana maunya, ya kalau lebih mudah kan lebih kepada kekiniannya menggunakan sarana teknologi sekarang ini, media, kemudian dengan aktivitas anak muda sekarang yang ada kelompok-kelompok seperti itu, kita memberdayakan mereka. Kalau generasi yang lebih umur tua, ya kita melakukan bentuk sosialisasi dengan strategi, artinya tetap mengangkat mereka sebagai masyarakat, sebagai pemilih tentunya melalui nilai-nilai lokal yang ada di sini, itu kita bisa masuk kearifan lokal melalui mulai pada tingkatan paling bawah. Contoh misalnya di kampung itu ada kelompok pemerintah desa, DPD, bahkan kelompok adat ya. Kalau di kelurahan kan hingga pada dasawisma, PKK itu sampai ke bawahnya kelompoknya dasawisma, ibu-ibu, majelis taklim segala macam itu, kelompok remaja masjid, Karang Taruna, semuanya harus menjadi sarana untuk kita melakukan sosialisasi untuk melaksanakan pemilu, agar mereka paham dengan pemilu, tentang hak dan kewajibannya,
Nah, artinya bukan hanya semata-mata sosialisasi itu datang ke TPS, tetapi bagaimana membangun kesadaran ya, kesadaran kecerdasan masyarakat memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara sebagai masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu. Kalau hanya semata-mata hanya menyuruh datang ke TPS kan ya seperti itu, artinya kita tidak pernah meningkat demokrasi, tetapi lebih dari itu bagaimana mereka harus memahami apa yang menjadi pekerjaan KPU dalam sebuah pemilu itu, bukan hanya misalnya ya semua tahapan-tahapan. Jadi mereka bisa kritis. Kalau kita melakukan pendidikan ya pada akhirnya kan mereka akan lebih cerdas, kemudian kritis, maka dia juga ikut mengawasi kita KPU. Tentunya kalau masyarakat sudah cerdas, kritis, saya pikir tidak ada alasan bagi dia tidak datang. Karena kesadaran dia datang menyampaikan aspirasinya dalam bilik suara. Seperti itu. Punya sense of belonging ibaratnya ya Pak ya. Benar, kayak gitu. Menarik ini Pak. Pak, saya teringat juga Pak, karena mayoritas di sana etnis Tionghoa pasti merayakan Imlek Pak. Benar. Pemilu 2024 lalu jatuh pada tanggal 14 Februari dan Imlek tahun lalu 2024 itu tanggal 10 Februari Pak. Kok bisa ini Pak, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengamankan mereka untuk tetap stay begitu Pak, nggak keluar-keluar pelesiran kemana, liburan holiday begitu Pak, itu kan long holiday ya Pak ya. Kok bisa Pak? Iya. Strategi apa? Nah, tapi jangan dijawab dulu Pak. Kita ke segmen kedua, nanti kita jawab di segmen kedua. Tetap stay tune teman pemilih di podcast KPU RI. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPRI di edisi khusus, edisi series Parmas. Sudah hadir di studio bersama saya Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Husin. Tadi di segmen 1 kita sudah berbincang-bincang mengenai demografi ya Pak ya, demografi di Kepulauan Bangka Belitung, kemudian porsi DPT-nya, dan juga tantangan yang kira-kira dilalui begitu ya oleh Bapak dan pasukan begitu. Nah, Pak, dari info yang saya dapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung etnis mayoritas adalah etnis Tionghoa dan Melayu. Etnis di provinsi ini merupakan hasil kulturisasi dan akulturasi, Bapak. Bagaimana kemudian strategi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan sosialisasi, Pak? Baik, saya ingin menegaskan memang Pulau Bangka, Pulau Belitung terkenal dengan timahnya, karena sejarah timah lah kenapa hadir saudara kita keturunan Tionghoa itu banyak ya banyak sudah beberapa generasi di Pulau Bangka maupun Pulau Belitung, karena memang sejarah pengelolaan timah, tambang timah ini bukan pada sekarang di pemerintah Indonesia merdeka, tetapi jauh sebelumnya di kolonial juga sudah dikelola timah tersebut. Dan pekerjanya adalah memang disengaja didatangkan oleh kolonial Belanda dari negeri Cina, dan mereka bertahan hidup beranak pinak, maka jadi warga, maka kita anggap bagian dari warga NKRI maupun warga Bangka maupun warga Belitung. Dengan jumlah persentase tadi saya dikatakan tadi memang antara Melayu dan Tionghoa yang lebih banyak, tapi tetap persentasenya Melayu lebih banyak ya. Kalau perbandingannya Tionghoa itu mendekati 30%, selebihnya artinya Melayu dan pendatang-pendatang lain. Nah, kalau bicara partisipasi hubungan dengan penyelenggaraan pemilu, ya perlakuannya tentu sama karena mereka warga negara. Nah, kemudian kenapa tantangannya, misalnya ada kebiasaan-kebiasaan warga Tionghoa yang kata Mbak tadi, mungkin ketika pada perayaan tertentu mereka meninggalkan Bangka kemana-mana. Tidak. Kayak Imlek gitu kan, tanggal 10 Februari, Pak. Maka kalau saya katakan bahwa sejarah keturunan Tionghoa ini di zaman kolonial, berarti kan dia lebih tua. Kalau orang lebih tua kan tidak pernah kemana-mana. Yang pergi kemana-mananya pulang. Ya, yang kemana-mana hanya keluar dari Bangka, anak cucunya kemana-mana ya, di seantero Nusantara ini, bahkan keluar negeri ke Amerika, Singapura, Taiwan, Hong Kong semuanya. Nah, mereka pada waktu perayaan tertentu ada kata wajib mereka harus pulang. Malah mereka pulang ya Pak ya, bukan keluar tapi malah datang begitu. Mereka datang. Contoh misalnya, salah satu paling banyak di Jakarta. Banyak orang Bangka Tionghoa yang tinggal di Jakarta, tinggal aja, tapi KTP-nya masih Bangka. Nah, mereka ini ketika tadi beririsan pemilu dekat dengan Imlek, ya mereka pulang ya, sambil ya kalau pulang berarti mereka kembali sebagai pemilih. Dia berhak memilih di Bangka, disesuai dengan kelurahan atau desa yang mereka tempati, karena memang penduduk DPT-nya tidak pernah terhapus.
Seperti itu. Kalaupun mestinya mereka itulah sudah menjadi penduduk Jakarta, keturunan Bangka, tapi karena ada waktu tertentu dia wajib pulang, karena orang tuanya, kakeknya masih, maka jadi penduduk pindahan kan. Berarti dia memilih di Pangkal Pinang sebagai pindahan dari Jakarta. Itu banyak. Dan saya juga dengan waktu itu memang ada kekhawatiran kita waktu itu, waktu itu Kapolda juga dengan Forkompinda, ini jangan-jangan ribuan yang pulang ini nggak bisa memilih Pak Kapolda waktu itu. Nanti mereka protes, ngamuk Pak Ketua. Nggak apa-apa Pak. Mereka pulang ini ada dua. Memang mereka pulang tuh sebagai penduduk asli Bangka dan KTP-nya pulang karena Imlek beririsan dengan pemilih. Ya mereka beririsan. Dia pulangnya Imlek, kemudian dia juga memilih kan. Memilih, berhak memilih. Kemudian mereka juga yang pulang dari mana-mana itu adalah orang-orang yang asalnya memang keturunan dari Bangka, kemudian dari Belitung, pulang sengaja Imlek, tapi saya yakin mereka sudah menjadi pemilih pindahan ya, pemilih pindahan dari DPT sebelumnya. Maka artinya waktu pelaksanaan Imlek dengan pemilu itu tidak ada kendala bagi kami ya, yang sebelumnya memang kami coba mengantisipasi dengan pihak keamanan, kepolisian, apakah akan terjadi protes besar-besaran karena mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Tapi waktu itu ternyata tidak. Semua yang pulang ke Bangka, penduduk tidak KTP Bangka, mereka sudah mengurus sebelumnya menjadi pemilih tambahan DPTB ya. Kemudian yang pulang ke Bangka itu memang masih KTP-nya KTP Bangka, KTP Belitung, ya nggak ada masalah. Ya, di kegiatan itu keunikannya tadi ya, Bangka dengan perayaan Imlek, Cap Gomeh maupun kemudian Cengbeng. Nah, itu ada kewajiban-kewajiban menurut mereka ya, mereka harus pulang menemui keluarga-keluarganya. Jadi bukannya mereka holiday, malah mereka stay ya Pak ya. Tetap di tempat dan bisa menggunakan hak pilih itu luar biasa sekali. Iya, ada jadi dari tiga perayaan besar itu bukannya orang Bangka keturunan Tionghoa yang keluar, yang dari mana-mana keturunan Bangka, keturunan Belitung itu pulang. Malah pulang ya Pak. Pulang dari Singapura, Taiwan, dari luar negeri harus pulang. Ya itu budaya mereka. Baik, Pak, tadi Bapak menyebut hampir 60% jumlah pemilih muda, adalah generasi muda. Iya, masuk milenial, termasuk isu Gen Z segala macam. Iya, termasuk pemilih pemula ya Pak ya. Ada nggak strategi khusus Pak dengan ibaratnya mana sih kira-kira yang lebih efektif Pak? Sosialisasi tatap muka kah atau dari sosial media begitu Pak? Kalau di provinsi Bapak? Baik, sebenarnya dua-dua tuh efektif ya, efektif. Namun dalam hal ini artinya saya coba memberikan masukan kepada divisi Sosdik Parmas waktu itu, kita coba mengangkat istilah di Pulau Bangka maupun di Pulau Belitung ya. Ada namanya jalan-jalan ke kampung, itu kalau budaya kita namanya nata. Nata itu dari rumah ke rumah, door to door. Maka kita buatlah program itu Nata Kampung dari rumah. Nah, di Belitung dengan bahasa Beraya. Beda, sama aja bahasanya. Saya minta itu mereka melakukan beraya. Nah, sasarannya ketika dengan Nata tadi KPU ya bukan hanya dengan menggunakan SDM KPU ya, dia membangun kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok muda sekarang ini ya, macam-macam lah kelompok-kelompok anak muda ya yang ada, termasuk ya beraya ataupun Nata itu ke KPKP yang secara dadakan, tidak disetting. Jadi KPU datang, memang sebuah dekorasikan dengan KP, ya artinya datang sendiri. Jadi secara kegiatannya tidak begitu formal. Sosialisasi itu jangan terlalu formal lah, mengalir aja sebenarnya. Misalnya kalau emak-emak yang bergabung dengan PKK, ya apa sih yang membuat mereka kegiatan mereka yang lebih disenangi di PKK itu sehingga menggalang, nggak usah disetting sosialisasi itu. Ya artinya apa adanya di lapangan itu yang menjadi segmen-segmen itu silakan. Tapi kalau sosialisasi tingkat sosialisasi dalam artinya tahapan-tahapan beda itu kan. Ya ada tertuju kepada peserta. Tapi kalau sifatnya sosialisasi untuk kepada masyarakat, ya carilah yang disukai masyarakat. Kalau dia anak muda, kalau memang medsos pada suatu itu, pada medsos menjadi kekuatan, ya pakai medsos. Tetapi kalau medsosnya tidak menjadi kekuatan juga, berarti apa sih yang diinginkan? Misalnya di Bangka Belitung itu warung kopinya banyak. Nah, artinya anak muda kan kongkong-kongkong situ. Nah, artinya kita ngopi sama-sama.
Ngopi-ngopi sama-sama. Sambil ngopi kita bicara pemilu. Sambil ngopi juga ketika sudah bicara pemilu kita mengajak. Ada ketertarikan mereka dengan menyiapkan ya, dengan membiayai ya satu cangkir kopi ketika mereka duduk kan kita mendapat agen untuk melakukan sosialisasi kepada minimal kepada saudara-saudara dia. Nah jadi kembali lagi strateginya jangan pernah ya melupakan nilai-nilai lokal ya, kebiasaan-kebiasaan ya, bukan soal adat saja, yang kebiasaan atau sesuatu yang memang viral ya dalam konteks sosial budaya itu harus diambil oleh KPU untuk mendukung sosialisasi. Kalau memang sosialisasi target partisipasi pendidikan pemilih maupun partisipasi pemilih itu dapat tinggi, yang dia katakan sebagai indikator pemilu kan bagus, baik, tinggi. Ya, kalau tidak dilakukan, saya yakin tidak bisa. Tetap harus ada turun lapangan ke simpul-simpul terkecil begitu ya, Pak ya. Yeah. Baik Pak, teman pemilih ini di dekat Bapak ada maskot begitu ya Pak ya, maskot Pilkada 2024. Nah boleh ditunjukkan Pak maskotnya Pak. Nah ditunjukkan ke teman pemilih, ini adalah maskot Pilkada 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya Pak ya. Boleh di-spill nggak Pak? Ini maskot apa sih Pak? Ya, pertama saya ingin menyampaikan ya untuk Pilkada di Bangka Belitung itu kita dimulai dengan perencanaannya tidak pernah kita hanya satu, karena ini serentak menjadi satu kesatuan, maka kami hanya ada satu maskot untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mereka pengadaannya hanya di provinsi. Begitu juga jingle, jinglenya hanya satu, ya tidak. Mungkin di provinsi lain kan jinglenya banyak ya, sesuai dengan kegiatan anggarannya mungkin. Kami tidak, kami cukup maskot. Nah maskot ini namanya Si Surong. Kita lakukan dalam kontes, kemudian kontes secara terbuka, dilakukan penilaian oleh budayawan dan akademisi. Nah, Si Surong ini yang menang kita tetapkan. Ini saya katakan sejarah tadi. Sejarah Bangka Belitung itu dengan timahnya itu, bukan yang terkenal 300T atau 200T. Sebenarnya timahnya sudah terkenal di mancanegara dulunya ketika masih kita menjadi negeri jajahan. Jadi ini apa, Pak? Nah, hubungannya Si Surong dulu alat. Ketika dulu di zaman orang belum ada kendaraan, menambang timah, kemudian pertanian, itu dibuat orang Bangka namanya semacam apa ya, alat bantu untuk pengangkutan dari kayu. Ini disebut kereta, namanya kereta surong. Surong. Nah, kereta surong itu salah satunya alat bantu untuk membantu masyarakat Tionghoa maupun orang Melayu pada saat bertanam maupun menambang pada waktu itu. Kan belum ada sepeda, belum ini. Dan ini dikenal seluruh provinsi Bangka Belitung. Artinya istilah si surong kereta surong itu sudah tahu orang. Memang sejarah yang dipakai nenek moyang kita dulu. Nah kita angkat oleh yang memenangkan ini, diangkat dia si surong tadi. Maka disebut si itu surong itu sebenarnya suara rakyat Bangka Belitung suara. Nah tetapi surong itu kerito itu kereta. Kereta surong, kereta yang didorong kayak gitu. Kereta yang didorong, bentuknya dari kayu, ada rodanya, tapi sifatnya jalan kaki ya, menggunakan kekuatan manusia. Itu bisa digunakan untuk membawa semua hasil pertanian maupun hasil pertambangan. Jadi ini kayunya ya, Pak ya? Iya, jadi ini bukan binatang, apalagi jin bukan ya. Ini jadi ini adalah kayu, umpama kayu, kereta. Baik, potongan kayu dari dari surong itu. Jadi alat transportasi yang dibuat dari kayu, ya, di kayu terdiri dari beberapa, utamanya adalah rodanya, kemudian sisinya ada kekuatannya, kemudian ada tempat untuk angkutan, dan itu entah dari keturunan dari ceritanya apakah dibuat orang Tionghoa zaman dulu, kita nggak tahu juga, tetapi yang dipastikan nenek-nenek kita dulu, baik di Belitung maupun di Bangka, ini sangat familiar. Hampir semua di zaman sepeda belum ada, apalagi motor. Itulah alat yang dipakai untuk mengangkut. Tidak ada kuda di kita. Kalau di Jawa ada kuda mungkin ya. Kita nggak ada zaman itu. Kita hanya ada kereta yang dibikin namanya kereta surong. Surong itu bahasa Indonesia melalui didorong ya. Didorong. Nah, arko disorong kata Doyo, kayak arko kan disorong. Makanya ini kereta surong. Maka kita buatlah menjadi pemenangnya. Surong itu kita sebutkan suara rakyat Bangka Belitung. Si ada partisipasi kayak gitu. Waduh, benar-benar ada cerita sejarah di balik maskot ini, Pak ya. Ini simbol integrasi
simbol integrasi Bangka Belitung, simbol daripada. Jadi maskot ini memang benar-benar familiar, memang menjadi nilai lokal Bangka dan Belitung, dan pasti dikenal. Sampai hari ini anak-anak juga mengenal namanya Kerita Sorong itu. Baik, Pak, ada nggak kejadian tidak terduga begitu Pak saat pemilu 2024 yang lalu? Baik, ya paling banyak pada saat menuju hari pungut hitung ya tanggal 14 kemarin ya. Ya, saya ingin memastikan semuanya tidak ada ya. Secara artinya kami dari seluruh TPS yang digelar, bahkan saya katakan di pulau-pulau tadi, saya ingin memastikan pada jam yang ditetapkan bisa melaksanakan pemungutan hitung. Namun dalam pelaksanaan pemungutan hitung kami tidak ada kendala dalam pemungutan hitung, walaupun ada dalam pelaksanaan pemungutan itu ditemukan kesalahan prosedur, maka memang ada dilakukan PSU hanya 1-2, ada 3 TPS yang melakukan PSU dan 1 PSL. Ya itu sekonteks penyelenggaraan ya. Namun kalau ditanya adakah yang unik atau terjadi khusus, tidak ada sih, tidak ada kejadian yang menyebabkan pemungutan dan penghitungan terhenti, tidak ada. Kalau kejadian unik ada nggak Pak? Ya kejadian uniknya ya saking ada kejadian di Kabupaten Bangka Barat itu peserta entah gimana mungkin nggak aman ya ketika ya namanya di kampung itu kan bisa jadi TPS-nya dibangun belakangnya tuh hutan ya, semak belukar atau gimana. Ada laporan juga ada petugas TPS kita dipatok ular. Waduh, dipatok ular Pak? Iya. Saat hari H itu Pak? Saat hari H, entah gimana cerita, apakah TPS-nya apakah ularnya mau mungut suara aja nggak tahu. Gitu. Ularnya mau partisipasi. Iya berpartisipasi saya nggak tahu, tapi kena dia patok kakinya, akhirnya hari itu langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah sembuh penyakitnya. Sembuh ya Pak, langsung ditangani ya. Apalagi bukan ular berbisa, enggak. Ular yang mungkin yang ingin membantu partisipasi. Ular pun antusias begitu Pak. Begitu. Baik, Pak, terakhir Pak, apa pesan Bapak kepada teman pemilih yang sedang menyaksikan tayangan ini Pak? Baik, ya tentu ya sekali lagi pemilu maupun pilkada itu adalah hak, ya itulah hak demokrasi kita. Ukuran bahwa kita adalah warga negara yang baik, masyarakat yang baik. Ya ukuran kita sebagai masyarakat berkontribusi terhadap negaranya, masyarakat dengan daerahnya, maka ditunjukkanlah dengan kepedulian ya, kemudian partisipasinya dalam gelaran pemilu maupun pilkada. Maka kata kuncinya ya setiap kalau memang dikatakan warga negara masyarakat itu yang baik ya sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ya partisipasi ya untuk menyampaikan aspirasinya pada hari penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu adalah sebuah kata wajib ya, wajib. Maka kalau kita wajib, maka ada kewajiban juga masyarakat untuk peduli dengan meningkatkan pemahaman pengetahuannya dan kekritisannya terhadap penyelenggaraan pemilu. Baik, Pak Husin, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir di studio podcast KPRI. Ya. Kami apresiasi atas kerja-kerja KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga menghasilkan angka partisipasi pemilu yang luar biasa. Bapak melebihi batas capaian nasional dan salam Bapak, salam hormat kepada segenap teman-teman seluruhnya di Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih juga teman pemilih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Nona Evita, host podcast KPRI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih.